Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kok Los Andren bilang ya, Los Andren bilang halo ya. Jadi ya dan halo yang ya dan halo digabungin jadi gimana? Ya dan halo. Aduh, bersyukur sekali nih hari ini kita boleh lagi hadir di sekolah minggu. Minggu dong, Lause. Iya, senang sekali kalau tiap minggu boleh ada. Itu berarti kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan, masih bisa hidup. Tapi nggak cuman boleh tapi nggak cuma aja untuk bisa hidup ya. Tapi kalau kita hidup nggak ngapa-ngapain nggak ada guna ya. Nggak ada guna. Dan kalau Lause mau inget-inget, sepertinya hari ini tuh pas 2 tahun kita ibadah online. Maret itu Lause Malvin inget banget sih, bulan akhir Maret 2020. Ini kan juga akhir Maret, Lause. 2022. Iya, berarti sudah 2 tahun. 2 tahun. Kita ibadah online, tapi bersyukur sampai hari ini masih boleh berjalan. Iya. Masih boleh ibadah dan kita masih boleh semangat. Dan senang sekali loh Lause Andrian kalau lihat anak-anak pada ngerjain aktivitas ya, ada video-video kan. Biasanya kan di akhir ada video-video anak-anak memuji Tuhan. Wih, senang sekali, berarti bukan cuma sekedar bersyukur bisa hidup kayak tadi yang Lause Andrian bilang, tapi mau betul-betul memuji Tuhan, betul-betul beribadah dan semangat. Betul. Waduh. Itu ya namanya Brave Kids. Berarti tidak dikalahkan oleh corona ya, tidak dikalahkan oleh kondisi dan apapun, tetap semangat memuji Tuhan. Iya, benar banget Lause. Kayak kita nih sekarang udah siap nih. Udah siap sih, sekaligus hari ini juga Lause Andrian sudah siap mau mendengar cerita terakhir tentang Raja Israel. Iya, benar. Sebelumnya ada siapa sih raja pertama? Itu loh, Saul. Iya, Om Saul. Iya, terus yang kedua ada Abang Daud. Iya, Koko ya. Koko Daud atau Abang. Yang ketiga ini nanti kita akan belajar satu raja lagi ya. Iya, terakhir. Kira-kira raja siapa ya? Nanti Dam. Nah, nanti kita akan belajar ya. Nah, sebelum itu Lause Andrian mau tanya kabar dulu. Di rumah gimana sih kabarnya? Iya. Semoga sehat-sehat. Aduh, amin, puji Tuhan ya. Gimana kabar yang di rumah? Sehat. Kalau sehat mesti gimana? Yes, atau enggak lambaikan tangan aja. Gimana kabar di rumah? Sehat. Oh, sehat ya? Yes. Waduh, untuk itu kalau semua sehat, semua semangat, mari dengan bersukacita kita mau katakan, hari ini kita senang sekali mau bertemu dengan Yesus, kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Oh Tuhan, senang sekali ya. Iya dong. Oke, dengan sikap berdiri dan semangat kita angkat pujian Sukacitaku Bertemu. Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan siapa? Kita mau memuji Dia dan bilang mau menyembah Dia. Terima kasih buat Tuhan ya. Hari ini kita masih senang ya Lause. Bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan karena berkat Tuhan sampai hari ini. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku
ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Lebih turun lagi. Wow, 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 wow. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Wah. Senang nggak? Senang dan harus semangat dong ya. Apalagi Iya. tadi yang di wow wow wow. Semestinya adik-adik di rumah harus lebih turun ya. Iya. Wow wow wow. Ya, Aduh, kita semangat. bersyukur ya kalau sampai hari ini tuh kita masih boleh merasakan kebaikan Benar. Tuhan. Kita mau doa dulu ya. Ya, boleh. Yuk, mari adik-adik di rumah masih dengan sikap berdiri, lipat tangan, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh serius dan fokus di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan sangat baik. Terima kasih juga Tuhan kami boleh melewati begitu panjang ibadah online sampai hari ini. Sekalipun Tuhan kami masih beribadah online, tapi kami bersyukur kami masih boleh beribadah. Tidak ada satu hal pun yang bisa membatasi kami untuk boleh menyembah dan memuji Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau memuji Tuhan selalu dan mau bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berkati supaya ibadah kami juga hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memimpin kami Tuhan supaya boleh sungguh-sungguh serius memuji Tuhan. Dan boleh betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini. Kami serahkan waktu kami ke depan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan amin. Waduh. Kita masih dengan sikap semangat nih ya. Iya dong. Berdiri nih ya. Iya, Kalau Ustaz. tadi kita bilang, aduh senang sekali nih mau berjumpa dengan Tuhan. Iya. Nah, kenapa sih kita senang berjumpa dengan Tuhan? Coba nih, Lause Andrian kasih kuis buat Lause Malvian. Bagi iya Lause Malvian, kenapa kita senang berjumpa dengan Tuhan? Karena begini Lause, kasih Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Waduh, betul. Itu Lause yang seharusnya membuat kita selalu bersuka cita. Dan semangat memuji Tuhan. Iya. Betul. Kalau adik-adik apa nih ya? Iya, apa Kalau kira-kira adik-adik ya? apa nih ya, bisa tulis-tulis di komentar kali ya. Minta mama papanya tulis kali ya. Kalau adik-adik, kenapa nih senang berjumpa dengan Tuhan? Kalau Semalvian tadi bilang kasih Tuhan itu besar. Iya. Apalagi sudah besar, sudah baik, tidak berubah lagi. Bener banget. Tidak berubah. Semestinya kita harus selalu senang dan memuji Tuhan. Iya Ya, dong. yuk mari kita angkat pujian. Kasih Yesus tak berubah. Tak berubah selamanya di dalamku. Waduh, Oke, senang Lause. sekali ya punya Iya Tuhan yang dong. tidak pernah berubah. Selamanya. Selalu mengasihi, mencintai, menyayangi kehidupan kita. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selaputan. Sekalipun Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus, kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Waduh, coba kita berhenti dulu ya. Tadi pujian itu semangat sekali ya, kasih Ya, Yesus tak Lause. berubah di dalamku selamanya. Betul Oke, banget, Lause. sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Adik-adik Ya. di rumah harus lebih semangat nih. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus, kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoyang, semua berubah, tapi ada kasih dari Tuhan tidak pernah berubah tetap ada di dalamku.
banget. Apalagi kita sebentar lagi mau merayakan Jumat Agung Paskah. Itu satu bukti cinta Tuhan yang tidak pernah berubah. Benar banget. Iya ya, kita udah mau merayakan, udah mau masuk ke minggu-minggu Prapaskah, udah mau nanti Jumat Agung dan juga Paskah. Iya. Waduh. Benar banget Lausa. Nah, kadangkala sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya boleh menerima berkat Tuhan. Oh, kita tahu nih ya Tuhan itu baik. Tuhan itu Allah yang tidak berubah. Iya. Kasihnya besar, mengasihi kita. Apalagi tadi kata Los Malvian, kita akan memperingati Jumat Agung. Dan Paskah juga. Iya. Tapi Los Anden mau tanya, kalau kita hanya menerima tapi kita tidak mau ikut menjadi anak Tuhan, boleh nggak? Ya, kita tahu nih Tuhan baik. Kita tahu nih aku merasakan kasih Tuhan. Tapi ketika diminta Tuhan untuk mengikut Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, setiap hari mau Tuhan bilang, yuk taat, kita nggak mau. Boleh nggak begitu Lausa? Nggak boleh dong. Jadi kayak gini dong Lausa, mau jadi anak papa mama, tapi nggak mau melakukan apa yang papa mama suka. Iya. Kira-kira papa mama seneng nggak ya? Nggak seneng lah. Masa jadi anak nakal sih? Nggak boleh kan? Iya benar. Masa jadi anak malas sih? Berarti nggak boleh. Harus taat selalu sama papa mama dong. Betul. Gitu. Berarti sama Tuhan gimana? Harus taat. Harus jalan setiap hari dalam suka dan duka bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk belajar mau taat. Ya, maka daripada itu Los Anden mau ajak kita untuk jalan serta Yesus. Tapi ini pasti ada gerakannya yang setiap kata jalan mesti apa? Balik. Menghadap sana ya? Iya, berarti pertama-tama adik-adik di rumah menghadap ke sebelah sana nih. Iya. Nah, coba angkat tangan kirinya mana? Ini. Nah, kita angkat tangan kirinya begini, kita kasih begini nih. Supaya kita sama-sama arah. Ya, samain arah kita ya. Yang di rumah juga begitu ya, samain arah kita. Nanti setiap kata jalan kita balik. Balik ya. Kita balik mau ikut Tuhan ya. Oke, siap. Oke, Lausa. Sudah siap di rumah? Awas jangan salah arah ya, nanti sesat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta. Satu kali lagi ya, lebih semangat lagi, jangan salah-salah di rumah. Siap dong. Wah, berarti harus dengar apa yang Tuhan mau ya. Betul. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Wah. Waduh. Wah. Capek nggak sih? Capek sih ya. Kita kadang-kala juga mengikut Tuhan begitu kan? mengikut Tuhan juga gitu, capek juga ya. Karena ada pergumulan yang Tuhan izinkan. Iya betul. Tapi perlu berkeluh kesah dan marah-marah nggak sih? Nggak boleh dong. Iya. Kita perlu datang ke Tuhan. Kalau kita capek, kita lelah, banyak tugas, lagi pusing, lagi sakit, lagi atit ya kalau anak-anak ya. Kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon kekuatan kepada Dia. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk dulu, boleh istirahat sambil mempersiapkan persembahan. Betul, bukan istirahat pergi makan minum. Iya, jangan istirahat pergi makan minum ya, karena kita lagi ibadah. Tiba-tiba pas lo memuji Tuhan kosong di rumah nih. Istirahat aja, duduk dulu. Kita mau mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Nanti adik-adik juga bisa minta tolong papa mamanya, papi maminya ya untuk scan QR di sebelah mana sih? Sini ya. Ini lah usah. Ting, muncul nggak sih? Ting, ting. Untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan ya. Dengan kita angkat pujian, aku bawa, aku berikan persembahanku kepada Tuhan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus,
pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Satu kali lagi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamat. Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini, aku bawa. Ambil kita juga boleh sungguh-sungguh betul-betul memberikan persembahan. Juga kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku bawa, aku berikan persembahanku. Pada siapa? Pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Juru Selamatku. Oke, kita mau berdoa, minta Lawson Melvin pimpin kita dalam doa. Oke. Tuhan Yesus, kami membawa, memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, pakai menjadi berkat bagi sekolah minggu kami, dan tidak lupa kami berdoa untuk Papa dan Mama di dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Kalau mereka sedang punya masalah, mereka bergumul, Tuhan tolong kuatkan Papa dan Mama kami, supaya kami juga masih tetap dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan hanya uang kami, tapi hidup kami bersama dengan keluarga kami. Ini doa kami, sekali lagi kami serahkan persembahan kami, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh main-main, nggak boleh puter channel yang lain. Iya, nggak boleh dong ya. Nggak boleh dong, apalagi anak-anak kan udah belajar tuh. Raja Saul kan raja yang tadinya taat, akhirnya nggak jadi taat kan. Roh Tuhan pergi daripada siapa? Saul. Terus Raja Daud, dia orang yang juga takut akan Tuhan. Pernah jatuh dalam dosa, tapi dia mau berbalik langsung. Itu yang bagus. Iya, itu yang bagus. Dia mau Tuhan masuk lagi dalam hidupnya. Nah, berbalik itu berarti dia mau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Betul, mencari Tuhan. Tuhan. Makanya waktu minggu lalu, Lau sama Fian cerita, waktu Nabi Nathan tegur, pertama kan Raja Daud kayak nggak tahu kalau itu bukan dia nih, bukan kayak, gue nih, bukan gue. Bukan gue nih. Tapi setelah itu dia dengar baik-baik firman Tuhan, ternyata dia. Dia tahu. Dia minta ampun Lausa. Nah, makanya itu penting sekali kita dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita banyak hal. Menuntun kita di dalam kebenaran, memberitahu jalan yang baik, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, siap-siap ya di rumah mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, mari masuk dalam hatiku, ya Tuhan Yesus ya. Nanti kita mau tinggal, mau membiarkan firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Amin. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Kita mau bilang, datang sekarang, datang tinggal. Dan kita mau tinggal di dalam firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi yang bahasa Inggrisnya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into stay, come into my heart, Lord. Adik-adik, kita angkat pujian ini ya. Sekali lagi dengan lebih serius lagi, kita betul-betul mau mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan.
supaya firman boleh menguasai hidup kita ya. To my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ya, kita mau dengar firman Tuhan ya. Iya, hari ini bersama dengan Lause Lady. Oh, Lause Lady. Raja siapa dia? Raja Andrian? Bukan raja dong ya, tentu Lause Andrian bukan raja. Siapa? Silakan mendengarkan cerita dari Lause Lady ya. Oke deh. Kita pamit Lause. Bye. Hari Minggu ini menyenangkan. Saya akan pergi untuk bercerita, menyampaikan firman Tuhan di GKY Citra. Tempat apa ini? Loh, ini kan sebenarnya... coba saya masuk dulu. Wow! Wow! Waduh! Sebuah aula istana. Benarkah ini istana? Yang benar. Tapi itu ada anak-anak Brave Kids di sana. Hai Brave Kids, selamat hari Minggu. Kamu lihat nggak Lause Lady ada di mana? Wow, ini indah sekali tempatnya. Ya ampun, ini adalah istana. Andaikan ini seperti rumah Lause Lady. Oh, menyenangkan sekali. Wah, kalau di sini harus bersih terus nih, harus rapi terus. Coba lihat ada apa. Ya ampun, tembok-temboknya. Wah, rasanya ini kuat sekali. Ini kalau dibom juga nggak runtuh nih. Memang ya kalau tinggal di istana beda sama di rumah biasa. Ini istana, waduh, ruangan-ruangannya juga indah. Ada apa ini di samping Lause Lady? Hei, Brave Kids, coba lihat. Di sini ada sesuatu. Ada mahkota. Wow, ada mahkota. Ini pasti punya seorang raja. Ada kotak emas. Coba kita buka kotak warna emas ini, ada apa ya? Coba saya buka dulu. Kotak emas ini ada apa ya? Ada sebuah baju. Waduh, warnanya pun wah seperti warna emas. Coba saya pakai. Wow, ini seperti baju kebesaran raja berwarna emas. Benar kan, kelihatan nggak? Kita lihat lagi ada apa di dalam. Wah, ada apa ya? Hah, ada benda-benda dari emas. Ada pisau, ada sendok, ada garpu dari emas. Lihat, wah luar biasa tempat ini. Benar-benar istana, benar-benar sebuah kerajaan. Ada lagi apa? Ada gelas minuman dari ukiran perak. Waduh, kotak emas ini ajaib ya. Ada apa lagi? Hei, ada tiara. Wah, jangan sampai ini punya seorang ratu. Lause Lady mau pakai. Wah, gimana? Lause Lady sudah seperti seorang ratu belum? Waduh, ini pasti raja yang kaya. Ada apa lagi ya? Ada perhiasan-perhiasan batu permata. Ada apa lagi? Wow, ada mutiara. Wah, memangnya kalau di istana itu seperti Crazy Rich ya? Apa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau Crazy Rich Citra Garden? Oke, waduh, ada apa lagi? Kita gali terus di dalamnya ada apa ya? Coba kita lihat. Oh, ada diamond. Do you see this? Wow, ini benar-benar Crazy Rich ini. Ada apa lagi? Ada permata. Aduh, permatanya indah-indah, berkilau. Waduh, ada apa lagi ya? Ada perhiasan-perhiasan di sini. Ya ampun, ini benar-benar istana ya. Aduh, ada emas, ada perhiasan-perhiasan yang indah. Benar-benar ini adalah sebuah istana.
Aku mau coba Coba ya, bentar Lost Lady coba. Kira-kira cocok gak ya? Aduh, mudah-mudahan aku gak dimarahin di sini, di istana siapa ini. Lost Lady gak tahu ini istana apa. Tapi sepertinya istana ini adalah istana yang kaya ya. Dan memang kalau istana itu pasti ada tinggal raja yang kaya. Tapi sekaya apa sih? Waduh, ini keren banget ya. Ini ya. Memang kalau jadi raja itu keren ya. Mau apa saja bisa ya. Enak ya jadi raja itu. Wah, gimana? Keren gak? Wah, ada apa lagi? Coba kita lihat. Bener-bener kotak emas. Masih banyak lagi loh. Nih, ada batu permata, ada segala. Tapi kita mau lihat lagi. Ada sebuah buku yang besar. Coba, siapa tahu buku ini akan memberikan kita sebuah petunjuk tentang seorang raja. Yang lalu kan kita sudah dengar tentang Raja Daud. Yang berikut raja siapa? Coba kita lihat buku apakah ini? Buku apa ya ini? Oh, benar sekali. Buku petunjuk yang tidak mungkin salah. Tadadadada. Apa itu? Alkitab. Yeay. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang Raja Daud. Nah, setelah Raja Daud, raja siapa ya? Kita cari tahu dalam buku petunjuk yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab. Yuk kita baca ya. Lost Lady mau buka. Biasanya Alkitab tidak pernah salah dan petunjuk di Alkitab itulah yang paling benar. Wah. Benar sekali. Benar sekali. Wah, Lost Lady sampai bingung pegangnya bagaimana karena besar sekali Alkitab ini. Wah, mungkin namanya juga di istana ya. Jadi Alkitabnya pun harus besar. Waduh, di mana ya? Coba cari-cari petunjuk. Siapa pengganti Raja Daud ya? Siapa ya pengganti Raja Daud? Di mana ya? Ini dia. Ada di kitab. Aduh, Lost Lady jadi batuk. Sebentar ya. Mungkin Lost Lady kaget kali ya. Datang tiba-tiba ada di istana yang indah. Oh, ada di dalam Alkitab. 1 Raja-Raja pasal 1 judulnya bilang begini. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Nah, Lost Lady cari terus ya. Di mana nih yang bilang siapa sih pengganti Raja Daud? Coba kita lihat. Nah, terus di mana ya? Wah, mana ya? Kok Lost Lady sudah besar carinya susah ya? Mana ya? Oh, ini dia. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-13. Nah, bunyinya begini. Pergilah, masuklah menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya. Nah, siapa ini yang ngomong ya? Ternyata di sini adalah Nabi Nathan berbicara kepada Batsyeba. Siapa Batsyeba? Batsyeba itu adalah istri Raja Daud. Pergilah katakan kepadanya, bukankah Tuhan sendiri, ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Wah, ini ceritanya berarti istrinya Raja Daud yang bernama Batsyeba mengingatkan Raja Daud dan lewat seorang nabi, yaitu siapa? Nabi Nathan. Nabi Nathan ini memberitahu kepada istrinya Raja Daud, yaitu Batsyeba, suruh pergi ketemu Raja Daud. Ingatkan Raja Daud bahwa Raja Daud sudah bersumpah kepada Tuhan dan berkata kepada Batsyeba bahwa nanti setelah tuannya yang menggantikan Raja Daud menjadi raja atas seluruh kerajaan Israel adalah anaknya, yaitu tadi yang berkata di sini namanya siapa? Salomo. Wah, lalu kalau anak-anak baca di rumah di 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-8, di situ Alkitab menunjukkan bahwa
Salomo diurapi menjadi raja atas Israel. Nah, Loseledi bacakan ya. Mulai ayat yang ke-28 berkata demikian. Lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Batsheba perempuan itu menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah, maksudnya Raja Daud, dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku. Lalu Batsheba berlutut dengan muka sampai ke tanah. Nah, zaman dulu istri raja itu walaupun dia istri raja, dia harus hormat kepada raja. Karena raja bukan saja pemimpin di dalam keluarga, tapi pemimpin untuk seluruh rakyat di kerajaan itu. Nah, ia bersujud sampai ke tanah, menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lalu kata Raja Daud, pergilah Imam Sadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkanlah anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala. Sangkakala itu seperti trompet, tapi dari tanduk binatang. Nah, dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas takhtaku. Takhta itu kursi atau thresholdnya raja, ya. Lalu ia akan masuk duduk di takhtaku, sebab dialah yang harus naik takhta menggantikan aku. Dan dialah yang akan kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin, demikianlah firman Tuhan. Allahku, Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja Salomo, demikianlah kiranya Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta kerajaan Daud. Lalu pergilah Imam Sadok dan Nabi Nathan, Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Peleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina raja dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, lalu seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakang sambil membunyikan suling dan bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Wow, itu meriah sekali. Hal ini kedengaran kepada Adonia. Nah, itu Loseledi lewatin ya. Itu Loseledi lewatin. Lalu di mana lagi? Nah, Loseledi lanjut ke ayat 50. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo. Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo. Adonia ini salah seorang Raja Daud juga. Dia itu sebenarnya tidak dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Daud menjadi raja atas Israel. Tapi dia ingin menjadi raja sehingga dia berusaha merampas tahta kerajaan Daud. Tapi ternyata tidak bisa, karena memang yang dikehendaki Tuhan dan yang dijanjikan oleh Raja Daud yang menggantikannya adalah anak yang bernama Salomo, bukan anaknya yang bernama Adonia. Jadi Adonia ini saudaranya Salomo juga, tapi dia jealous, dia iri hati. Dia mau dia yang menjadi raja. Ternyata dia bukan pilihan Tuhan dan bukan dia yang diizinkan Tuhan. Dan ketika dia berusaha melawan Raja Daud,
Tapi ketika Raja Salomo diurapi menjadi raja, si Adonia ini menjadi takut kepada Raja Salomo. Karena apa? Karena memang Salomo lah yang dipilih Tuhan. Gitu. Nah, lalu ada, kalau kita teruskan lagi di buku petunjuk ini, yaitu Alkitab, pasal 1 Raja-Raja pasal 2, ayat yang pertama berkata begini. Pesan yang terakhir sebelum Daud meninggal. Apa pesan Daud? Ini pesan yang penting, jadi kita harus baca ya. Pesan yang penting kepada anaknya Salomo. Kata Daud begini. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, dan peraturannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Maksudnya di dalam kitab Taurat, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala hal yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi Daud pesan, Tuhan pernah janji sama Daud, kalau Daud itu setia sama Tuhan, taat peraturan sama Tuhan, dan anak-anak Daud juga setia sama Tuhan, maka kerajaan Israel itu nanti yang menggantikan adalah semua anak-anak cucu atau keturunannya Daud, bukan dari orang lain, semuanya dari keluarganya Daud. Seperti itu, dan Tuhan berjanji seperti itu, asalkan setia dan taat pada Tuhan. Bahkan dikatakan akan diberi keberuntungan. Wah, keren banget ya kalau jadi raja yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Apalagi kalau setia di hadapan Tuhan. Nah, coba bentar ya, lo selalu dicek lagi. Wah, betul. Namanya juga di kitab Raja-Raja ya. Jadi ceritanya panjang ini tentang Raja Salomo. Apalagi, dan benar, Raja Salomo ini benar-benar diberkati Tuhan. Waktu zaman Raja Daud, dia mau bangun bait Allah. Karena dulu orang belum punya gedung ini seperti gereja, belum punya. Masih di tenda. Walaupun raja sudah hidup di istana, tapi rumah Tuhan masih pakai tenda. Jadi Raja Daud pernah ingin membangun rumah Tuhan, tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan bilang Raja Daud nggak boleh bangun rumah Tuhan atau bait Allah. Nanti anaknya bernama Salomo yang akan membangun bait Allah. Dan benar, waktu zaman Raja Salomo, Tuhan benar-benar memberkati Raja Salomo. Tuhan kasih dia kepintaran, Tuhan kasih dia hikmat. Karena apa? Waktu dia menjadi raja, apa yang dia lakukan? Salomo itu berdoa kepada Tuhan waktu awal-awal dia menjadi raja. Apa yang dia doakan kepada Tuhan? Satu kali Salomo pergi ke sebuah tempat. Di sana dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, begini katanya. Begini ya, lo seli dibaca ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Oh no, Salomo mengasihi Tuhan, tapi masih ada yang sedikit yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat, Tuhan masih mau datang kepada Salomo. Suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah.
Wow, 1000, banyak sekali. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, jadi bukan minta kepada jin ya di film-film Aladin itu. Apa permintaanmu, bosku? Digosok-gosok lampunya, bukan. Ini Tuhan yang bilang, Salomo, kamu minta apa? Ayo kamu bilang, apa yang kamu minta? Lalu Tuhan bilang, bahkan Tuhan bilang, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tapi Salomo bilang begini sama Tuhan, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar dan tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Maksudnya dia minta hati yang bijaksana untuk menghakimi umatmu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Lalu apa yang Tuhan bilang di sini? Lalu adalah baik di mata Tuhan Salomo meminta hal yang demikian. Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta apa-apa. Salomo hanya minta, Tuhan kasih hati aku hati yang bijaksana, yang bisa bedakan. Oh, ini perbuatan yang baik. Oh, ini perbuatan yang salah. Oh, ini perbuatan yang benar, ini perbuatan yang buruk. Ini perbuatan yang Tuhan suka, ini perbuatan yang Tuhan tidak suka. Itu saja yang Salomo minta. Tapi lihat apa yang Tuhan kasih kepada Salomo. Nah, Tuhan bilang begini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun yang seperti engkau. Wah, maksudnya karena dia minta itu, Tuhan dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta yang lain-lain. Dia minta hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat. Dan Tuhan bilang, oke, aku akan kasih. Dan sebelum kamu nggak ada yang lebih berhikmat dari kamu, dan sesudah kamu nggak ada satu orang pun. Lost lady, kalau seperti Elon Musk yang pinter banget seperti itu, no, tidak ada. Oh, kalau seperti Einstein, Tuhan bilang di sini, no. Terus kalau misalnya seperti siapa lagi yang paling pinter di dunia ini? Tuhan bilang, no, nggak ada. Tuhan bilang, sebelum dan sesudahnya tidak akan ada yang melebihi Salomo. Dan kamu tahu nggak? Sebagai buktinya, Salomo yang menulis kitab Amsal. Lalu Salomo juga menulis kitab Kidung Agung. Lalu Salomo juga menulis kitab Pengkhotbah. Dia menulis 3 kitab. Dan kitab itu terkenal dengan kitab puisi dan kitab hikmat. Karena apa? Itulah yang diminta Salomo dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia, bahkan he is the most wise man di dunia ini. Before him and after him, gak ada lagi yang seperti dia. Keren banget sih. Wow, walaupun saintis hebat, gak ada yang seperti dia. Nah, apalagi ya di situ.
Lalu ayat 1 Raja-Raja yang ketiga ayat 13 bilang begini. Dan juga apa yang tidak kau minta. Wah, ini Salomo gak minta, Tuhan kasih loh. Tuhan bilang begini. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, Tuhan kasih bonus. Tuhan kasih bonus dia menjadi raja, crazy rich king. Raja yang kaya saat crazy rich, ada crazy rich Pantai Indah Kapuk, ada crazy rich Surabaya, dan Salomo adalah crazy rich Yerusalem, bahkan crazy rich Israel. Oh no. Wow, keren banget sih Tuhan. Bonusnya, biasa kalau mami kamu di rumah tuh beli sabun ya, bonusnya ada 1 piring kecil atau ada 1 mangkok kecil. Tapi ini bonusnya kekayaan. Bahkan katanya selama hidup Salomo nggak ada yang lebih kaya dari dia. Yow, bonus dari Tuhan keren amat sih. Tuhan baik banget ya sama Salomo. Lo selidi nggak kepikiran deh, nggak kebayang deh. Dan Tuhan lanjutkan lagi, Tuhan bilang begini sama Salomo. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan kepadamu, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah, atau maksudnya bangunlah Salomo dari mimpinya itu. Lalu ia kembali ke Yerusalem dan mempersembahkan korban bagi Tuhan di sana. Wow, keren banget. Lo selidi, lihat, lo selidi mau cerita terus ya. Ada lanjutannya begini. Benar, salah satu tanda Salomo ini berhikmat, suatu kali ada 2 orang perempuan punya bayi. Nah, mereka tinggal di satu tempat bersama-sama. Mereka melahirkan sama-sama. Lalu ada satu, itu dia jadi good mother atau mama yang baik. Yang satu jadi mama yang tidak baik. Karena apa? Lagi tidur, dia tidur dempetan sama anaknya. Mama yang jahat, yang tidak baik ini. Dia tidur dempetan sama anaknya, akhirnya ketindihan babynya. Babynya itu meninggal. Wah, tapi dia waktu dia sadar babynya meninggal, dia merasa rugi. Lalu ada satu ibu, yang satu yang melahirkan sama-sama dengan dia, babynya masih hidup. Waktu ibu ini lagi tidur, dia pelan-pelan dia curi babynya yang ibu yang hidup itu, ganti sama punya dia. Dia taruh babynya yang sudah meninggal ini kepada ibu yang tadi babynya masih hidup. Lalu akhirnya mereka rebutan, berkelahi. Ibu yang ini, enggak itu baby aku tadi bilang enggak, ini baby kamu. Wah, pokoknya mereka berantem. Akhirnya dilaporkanlah kepada Raja Salomo. Waktu sampai di Raja Salomo, enggak ada yang tahu. Tanya semua orang-orang penasihatnya Raja Salomo, enggak ada yang tahu gimana caranya supaya ketahuan siapa ibu yang jahat, siapa ibu yang baik, dan siapa ibu dari baby yang meninggal ini, dan siapa ibu dari baby yang hidup ini. Lalu Tuhan kasih hikmat kepada Salomo. Oke, pengawal, ambil baby yang hidup itu, potong jadi 2, kasih setengahnya ke ibu yang satu, kasih setengah ke ibu yang lain. Kenapa sih? Sebenarnya Raja Salomo itu nggak akan lakukan itu. Tapi Tuhan kasih dia hikmat, ada trik. Gimana mau ngetes siapa yang jujur, siapa yang bohong. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya ibu yang jahat itu bilang begini, iya dibelah aja supaya dibagi biar adil. Wah, kelihatan dia ibu yang baik ya. Tapi ibu yang baik bilang begini, ya udah nggak apa-apa Raja, ya udah kasih aja dia bayi yang hidup kepada dia. Walaupun itu bayiku, itu babyku, tapi lebih baik dia hidup. Aku nggak mau baby ini mati lagi atau meninggal lagi. Dari situ Raja bilang, ibu yang baik pasti dia nggak mau babynya meninggal. Lalu Raja bilang, pengawal jangan bunuh anak itu. Kasih anak yang masih hidup itu, baby yang masih hidup itu kepada ibu yang tidak mau membunuh bayi ini. Nah, kamu lihat siapa yang kasih trik itu, siapa yang kasih kepintaran itu? Tuhan, seperti janji Tuhan kepada Salomo. Dan Tuhan juga memenuhi janjinya. Apa yang Tuhan bilang, apa yang dikasih Tuhan kepada Raja Salomo. Tadi Tuhan bilang apa? Dia dikasih bonus umur panjang, dikasih bonus apa?
kekayaan. Wah, banyak sekali hartanya kata Tuhan, dan sepanjang umur hidup dia gak akan ada yang sekaya dia katanya. Nah, lalu apa? Apa saja kekayaan Salomo? Coba kita cek di buku petunjuk kita ini. Kekayaan Salomo itu seperti apa sih? Nah, coba lihat. Kamu lihat di rumah nanti di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21. Nih, begini nih kekayaannya Salomo tuh seperti ini. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai sungai Efrat sampai sungai Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti atau mempersembahkan persembahan, dan mereka semua takluk atau tunduk kepada aturan Raja Salomo seumur hidup. Adapun persediaan makanan, nah kamu lihat hitung kekayaan Raja Salomo ya. Dalam 1 hari saja di kerajaannya Salomo, untuk Salomo aja, di istana Salomo aja, lihat dia butuh apa? Persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari 30 kor tepung yang terbaik, 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemuk. Lembu itu sapi 10 ekor. Lalu apalagi? Dan 20 lembu gembalaan, 20 sapi yang biasa dipakai untuk digembalakan, untuk misalnya di sawah, misalnya seperti itu. Dan apa? 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi dan gangsa perairan, sebab ia berkuasa atas seluruh tanah Israel di sebelah sungai Efrat. Hanya untuk persediaan makanan sehari-hari aja segitunya, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun. Kamu bayangkan misalnya 1 bulan 30 hari, 30 hari 1 bulan kali tadi ada 10 sapi aja. Itu 10 sapi yang gemuk, belum sapi gembalaan. 10 sapi sehari 10, 30 hari berarti apa? Sebulan butuh 300 sapi. Kita di rumah 1 hari makan rendang 1 potong itu paling 150 gram atau 200 gram. Nah, ini berapa gram ini butuhnya? Atau kamu makan steak misalnya, paling 250 gram, sebesar-besarnya 500 gram. Oh, itu gede banget ya. Bayangkan Raja Salomo butuh sapi. 1 sapi itu bukan 1 kilo, bisa 100 kilo 1 sapi. Mengerikan sekali betapa kayanya Raja Salomo. Wah, tapi bukan kekayaannya aja. Dan Tuhan izinkan dia membangun istana yang mewah, istana yang megah. Bahkan Tuhan juga izinkan dia membangun bait Allah yang paling pertama. Dan bait Allah yang sangat indah. Tembok-temboknya, perhiasan-perhiasan di bait Allah itu terbuat dari emas. Dan menurut perintah Tuhan. Dan dipilih yang paling terbaik menurut perintah Tuhan. Kayu-kayu yang ada di bait Allah juga dipilih oleh Salomo menjadi pilihan yang terbaik. Keren banget ya Salomo ya. Sampai dia juga menulis 3 kitab. Keren banget. Luar biasa. Tuhan memberkati Salomo. Dan kamu tahu kalau kamu baca terus kisah di dalam buku petunjuk Alkitab ini, tahu nggak dikatakan apa? Salomo itu menjadi raja yang sangat kaya, sangat pintar. Bahkan di zaman Raja Salomo nggak ada yang berani berperang melawan dia. Sama seperti masa Raja Saul atau Raja Daud sebelumnya. Tidak ada orang yang berani melawan dia. Salomo saking kayanya, Salomo juga punya 1000 istri. 700 istri yang sah dan 300 istri cadangan. Oh no! Tapi Tuhan sedih dengan perbuatan Salomo itu. Apa yang terjadi dengan Salomo? Karena ternyata dia itu, Tuhan sudah berikan semua yang baik untuk dia. Tapi ada satu pelanggaran yang tidak baik yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Salomo menikah dengan banyak sekali istri. Tuhan melarang dia untuk melakukan itu. Dan bahkan Tuhan bilang nggak boleh menikah dengan istri yang di luar
orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Salomo tidak taat kepada Tuhan dalam hal itu. Dia menikah dengan istri-istri yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan istri-istri itu masih menyembah berhala, menyembah patung-patung, membakar persembahan untuk dewa-dewa yang lain yang mati, yang sebenarnya bukan Tuhan. Dan itu membuat hati Tuhan sangat-sangat sedih. Membuat hati Tuhan sangat sedih. Kenapa? Tuhan sudah sangat memberkati Salomo. Dia menjadi raja yang enak. Udah kaya, tinggal di istana yang mewah. Semua orang, Tuhan bikin hati semua orang untuk takut sama dia. Bukan karena hebatnya Salomo, tapi karena Tuhan yang membuat semua orang takut sama dia. Jadi gak berani lawan dia. Dia gak pernah perang. Dia juga kaya raya, makanannya enak-enak. Tuhan gak pernah bikin dia susah. Tuhan kasih dia enak seterusnya. Tapi sayang, Salomo tidak taat pada satu perintah Tuhan. Kenapa Tuhan melarang dia untuk tidak boleh menikah dengan istri-istri yang banyak itu? Karena apa yang kamu tahu? Karena Tuhan tahu bahwa Salomo, istri-istrinya Salomo itu akan membuat Salomo itu menjadi jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, dan mengkhianati Tuhan. Itu. Tapi Salomo tidak mau taat. Dia bahkan tadi Lose bilang, dia bahkan sampai menikah sampai 1000. Astaga Salomo. Nih, Salomo gara-gara itu Salomo apa? Jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kalau kamu di rumah punya Alkitab kita, ada di dalam apa? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1. Lose baca. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Perempuan asing ini perempuan di luar orang Israel yang menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Edom, Sidon, Het. Nah itu semua gak menyembah Tuhan. Itu semua menyembah berhala. Padahal tentang bangsa itu, nah Alkitab bilang, padahal tentang bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan atau membuat hati kamu kepada Allah-Allah. Allah itu dewa-dewa mereka yang bukan Allah sebenarnya. Hati Salomo terpaut, maksudnya Salomo fall in love, terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Gundik itu istri cadangan. Nah, seperti kamu kalau di rumah papi mami punya ban mobil, ada ban mobil yang asli kan, yang 4 dipasang. Tapi ada yang cadangan, yang 1 disimpan gitu. Supaya kalau bocor ada bisa diganti. Nah, gitu ceritanya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati pada Tuhan Allahnya seperti Daud. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia dengan tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti ayahnya Daud. Salomo bahkan apa? Mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan orang Moab. Dan juga bagi Molok, dewa kejijikan Bani Amon. Oh no, Salomo, kenapa sih Tuhan udah baik? Kenapa dia seorang raja yang hebat dia begitu? Sedih sekali. Anak-anak, kalau anak-anak jadi Tuhan bagaimana? Tuhan, kalau kamu begini, kamu baik sama seseorang, kamu udah baik banget sama dia, tapi orang itu melanggar apa yang menjadi permintaanmu. Orang itu tidak setia kepadamu. Dia setia kepada orang lain. Dia punya another friends. Hati kamu sedih apa enggak? Oh, Lose Lady bisa tebak. Kita, jangankan kamu, Lose Lady aja yang baca ini sedih. Wah, gimana Tuhan gak sedih? Tuhan udah bikin dia cukup hebat, cukup keren. Bahkan Crazy Rich sekarang gak bisa ngalahin dia. Tapi ternyata
dia membuat hati Tuhan kecewa, membuat hati Tuhan sedih. Padahal kan hanya bilang, nggak boleh karena nanti kamu justru dibuat jatuh dalam dosa. Tapi kenapa Salomo yang dikatakan pintar itu, yang menulis kitab Amsal, yang menulis kitab Kidung Agung, yang menulis kitab Pengkhotbah, kenapa jadi begini? Apa yang akhirnya respon Tuhan kepada Salomo? Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. 2 kali Tuhan menampakkan diri. Dan telah memerintahkan kepadanya supaya jangan mengikuti Allah lain. Bahkan Tuhan datang 2 kali loh. 1 kali Salomo jangan. 2 kali Salomo jangan. Tapi Salomo gak mau obey. Kenapa sih Salomo yang katanya pinter, Salomo yang baik itu kenapa sih gak mau nurut aja? Padahal Tuhan udah baik loh, Tuhan gak langsung hukum loh. Walaupun dia sedih, dia masih kasih Salomo kesempatan 2 kali. Tuhan datang 2 kali sama dia, ingetin dia, tapi dia masih gak mau denger. Ya ampun Salomo. Lalu Tuhan berfirman kepada Salomo, oleh karena kamu begitu kelakuanmu, yaitu tidak memegang perjanjianku yang kuperintahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu, kepada pegawainya. Hanya pada waktu hidupmu aku belum mau melakukan. Ih, Tuhan baik banget sih. Kenapa sih? Kata Tuhan, nanti hukuman Tuhan untuk dia adalah Tuhan buat kerajaannya terpecah bagi 2. 1 untuk anaknya, tapi 1 kasih kepada pegawainya. Sedih sekali. Tapi Tuhan masih baik. Tuhan bilang, oke, tapi itu kalau kamu masih hidup itu gak terjadi. Nanti aja setelah anakmu. Namun demikian, kerajaan itu seluruhnya akan kukoyakan daripadamu. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu. Oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Jadi ternyata kenapa Tuhan masih baik? Karena Tuhan masih ingat janji Tuhan tuh selalu setia pada janjinya. Tuhan ingat dulu Tuhan pernah janji pada Daud walaupun Daud sudah meninggal. Tuhan pernah janji. Jadi Tuhan tepatin janjinya sama Daud. Walaupun itu dalam hidupnya Salomo. Lihat Tuhan setia banget, Tuhan baik banget. Tapi di masa tua Salomo berbuat yang menyedihkan hati Tuhan. Dan akhirnya apa yang kamu tahu? Salomo suatu hari dia sadar. Akhirnya dia tulis kitab Pengkhotbah. Dan kalau kamu baca kitab Pengkhotbah, dia bilang semua sia-sia. Belajar, kekayaan, apapun keindahan, kecantikan, semuanya itu sia-sia. Tapi yang paling penting adalah di dalam kitab Pengkhotbah yang dia tulis, dia bilang hati yang takut akan Tuhan. Nah anak-anak, apa yang kita belajar dari kehidupan Raja Salomo ini? 1, selalu ingat Tuhan setia pada janjinya. Kalau dia ngomong apa sama kita, dia akan lakukan. Tuhan janji jaga memelihara kita, Tuhan akan lakukan. Tapi hati Tuhan sedih dan kecewa kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Tuhan akan berikan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Tuhan bisa kasih lebih daripada yang kita minta. Tuhan tahu apa yang paling penting buat kita. Ingat seperti Raja Daud. Daud mau bangun bait Allah, tapi Tuhan bilang tidak perlu. Tuhan gak kasih permintaan Daud, tapi Tuhan bilang, tapi gak apa-apa, nanti anakmu kok yang akan buat. Dan Tuhan tepatin janjinya. Tuhan gak pernah berbuat jahat pada manusia. Tuhan berbuat baik pada manusia. Tapi kita manusia ini yang seringkali seperti Salomo. Bahkan seringkali Tuhan sudah ingetin lewat papi, lewat mami, lewat firman Tuhan dalam Alkitab. Seringkali kita lupa dan kita seperti Raja Salomo. Yuk, kita jangan seperti Raja Salomo ya. Ingat, terakhir Raja Salomo di hari tuanya dia menulis kitab Pengkhotbah. Dan dia bilang apa? Everything that is good, everything that is nice in this world, that is nothing or useless if you don't have a heart that fear of God. Semua yang kamu punya, yang indah, yang mulia, yang keren di dunia ini,
nggak ada gunanya kalau kamu nggak punya hati yang takut akan Tuhan. Dan kamu tahu apa terakhir memang Tuhan napi janjinya benar. Kerajaan Israel tadi terdiri dari 12 suku, sekarang diambil suku yang lainnya, 10 suku dikasih kepada Israel, menjadi Israel Utara. Sedangkan untuk anak Salomo hanya satu suku, yaitu Israel Selatan yang namanya disebut Yehuda. Kalau Israel Utara tetap disebut, tapi dia lebih besar. Israel cuman kecil karena di situ Yehuda, karena di situ ada kota Yerusalem. Kota lambang kehadiran Tuhan pada masa itu. Dan di sana ada bait Tuhan, ada bait Allah. Dan Tuhan karena menepati janjinya kepada Daud. Ayo anak-anak, yuk. Tuhan baik, Tuhan setia. Kita pun harus setia. Jangan seperti Salomo. Sudah tua baru menyesal. Lebih baik dari kecil kita ingat. Kalau Tuhan ingatkan 1 kali, 2 kali tetap ingat dan tetap obey, taat, setia sama perintah Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk setia kepada Tuhan karena Tuhan lebih setia dulu pada kami. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan supaya kami tidak menyesal nanti. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengarnya, biar hati kami selalu punya hati yang takut dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, untuk informasi bagi kamu, berapa lama Raja Salomo memerintah? 40 tahun. Oke, Brave Kids, tetap punya hati yang takut akan Tuhan, yaitu menghormati dan mengasihi Tuhan sampai kita mati. Bye bye, have a nice day. God bless you, Brave Kids. David, second king of Israel. Dia baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci.
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, habis semangat lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita harus semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau